Gue pengen mati. Jati mengepulkan asap rokok dari bibir dan hidungnya. Jat, lu apa-apaan sih kayak anak kecil aja ngomongnya. Dewa langsung menyela omongan Jati. Gue ambil balapan, berapapun taruhannya. Gue ambil. Jati mengabaikan ucapan Dewa. Jangan gila lu Jat, ini bukan tempat untuk bunuh diri. Dewa semakin menentang keinginan Jati. Lu nggak tahu apa-apa wah, lebih baik diam. Jati pun semakin tertantang dengan penolakan Dewa. Enggak, Jati nggak bisa ikut balapan apapun, nanti kalau ada apa-apa yang disalahkan kita-kita lagi. Lu jangan bikin kita susah Jat, kalau lu ada masalah dengan keluarga atau pacar lu lebih baik selesaikan sana jangan kesini hanya untuk numpang mati. Dewa tahu kalau Jati sedang banyak masalah sehingga balapan bukan solusi terbaik, terlalu berbahaya kalau ada apa-apa malah menambah masalah buat teman-temannya. Mendengar ucapan Dewa, Jati pun langsung memberikan tatapan sengit. Mati atau tidak itu urusan gue, lu cukup diam dan lihat apakah gue selemah itu. Ini bukan soal lemah atau bukan Jat, tapi pikiran lu sedang banyak masalah, lu balapan kalau ada apa-apa yang disalahkan kita semua. Perdebatan pun terus terjadi. Beri satu kali kesempatan kalau gue kalah dan gagal sampai garis finish lu boleh keluarkan gue dan jangan jadikan gue anggota dari geng The Kalongs, tapi kalau gue berhasil di balapan pertama, malam ini lanjut dengan pertandingan selanjutnya. Jati mengulurkan tangannya pada Dewa. Jangan main-main dengan nyawa Jat, bokap dan nyokap lu pasti akan menyalahkan kita kalau ada apa-apa dengan lu. Meskipun tidak sekeras tadi, tetapi Dewa masih memberikan kesempatan untuk Jati berpikir ulang tentang ia yang ingin bertanding di atas aspal. Lu bisa pegang omongan gue. Gue bukan anak kemarin sore yang bodoh dan menyerah begitu saja. Tatapan Jati tidak sedikit pun lepas dari Dewa. Udah wah, beri kesempatan Jati membuktikan sekali saja dulu, kalau memang dia bisa mengolah emosinya lanjut ke pertandingan selanjutnya. Martin yang sejak tadi hanya menyimak perdebatan anggotanya pun ikut angkat tangan. Tapi kalau ada apa-apa nanti kita yang kena. Dewa masih berusaha menahan Jati. Tidak akan, aku jamin kalau terjadi apa-apa dengan gue, orang tua gue justru senang. Jadi lu nggak usah merasa bersalah. Setelah beberapa kali Dewa mengingatkan Jati, dan laki-laki itu tetap dengan pendiriannya, akhirnya Dewa pun membalas jabat tangan Jati. Gue izinkan, tapi lu harus baik-baik saja, demi nama The Kalongs lu harus sampai finish dengan selamat. Akhirnya Dewa pun mengalah, meskipun dalam batinnya tetap berat. Ia tahu Jati sedang banyak masalah, ia takut kalau emosi Jati akan mengantarkannya ke sebuah masalah yang besar. Lu tenang saja, lu bisa pegang omongan gue. Senyum terkembang di wajah Jati setelah Dewa yang keras melarangnya ikut trek akhirnya mengalah juga. Tepat pukul 2 dini hari Jati dan anak-anak The Kalongs lainnya pun menuju ke lokasi di mana sebentar lagi akan diadakan balapan liar. Dengan imbalan yang tidak terlalu besar, biasanya Jati dan anak-anak The Kalongs tidak akan mengambil hadiah yang kecil, tetapi karena Jati yang memaksa akhirnya hadiah kecil pun diambilnya, ini bukan karena kekurangan uang, tetapi Jati ingin meluapkan emosi di atas aspal. Jat, lu harus janji kalau lu tidak akan terjadi apa-apa. Dewa yang melihat wajah temannya sangat lelah pun masih cemas, kalau Jati tidak akan sampai finish dengan berhasil. Lu jangan lebay gitu ah, gue jadi gelai kalau lu kayak anak cewek. Jati menepuk pundak Dewa, agar temannya itu berhenti mencemaskannya. Mendengar jawaban Jati, Dewa justru semakin was-was. Namun lagi-lagi ia harus sabar karena Jati sudah berjanji akan baik-baik saja. 1, 2, 3, go! Motor yang sudah berbaris rapi pun langsung melesat secepat kilat, saling tikung dan menunjukkan siapa yang pantas untuk mendapatkan julukan Raja Jalanan. Dalam batinnya Dewa tidak henti-henti berdoa. Pertandingan yang tidak sampai setengah jam pun terasa sangat lama bagi Dewa, dalam batinnya was-was tak henti-hentinya telapak tangannya digosok-gosok dengan kuat untuk mendapatkan ketenangan. Tegang yang Dewa rasakan seperti ada polisi yang mengetahui kegiatan membahayakan itu. Bahkan lebih parah dari itu, Dewa mengulas senyum lega ketika melihat motor yang Jati tunggangi terlihat lebih dulu, kendaraan pun melaju dengan kecepatan tinggi melesat dan berhenti di depan garis finish. Tidak dipungkiri Dewa memberikan senyum kelegaan, ia langsung menghampiri Jati dengan perasaan yang sangat lega. Gue buktikan kalau gue tidak kenapa-kenapa dan gue juara 1, ucap Jati sembari membuka helm vestnya, yang menutup wajah tampan Jati.
Ia berbicara dengan bibir sebelah diangkat. Selamat ya, tapi lu tetap pertimbangkan kalau mau ikut balapan lagi Jat, belum tentu lu akan beruntung seperti yang ini. Dewa kembali mengingatkan Jati, bukan dia tidak senang dengan apa yang Jati peroleh, dia hanya terlalu takut kalau Jati nanti akan terkena apa-apa. Lu tenang saja, cukup kasih dukungan. Jati yang memang keras kepala mana mau mendengar nasihat Dewa. Dia pun kembali melanjutkan balapan kedua, tentu lokasinya berpindah. Menurut jadwal malam ini ia akan mendapatkan jatah mengikuti balapan liar 3 kali. Ini adalah jumlah balapan terbanyak, biasanya ia akan mengambil 2 kali. Namun, karena ia yang sedang banyak masalah pun tanpa pikir panjang mengambil keputusan yang gila. Mendengar ucapan Jati, Dewa pun hanya bisa diam dan mengikuti apa yang Jati katakan. Ia hanya cukup diam dan menonton serta berdoa agar semuanya baik-baik saja. Ketegangan kembali Dewa rasakan ketika pertandingan kedua dilakukan. Namun, lagi-lagi Jati bisa membuktikan omongannya. Dewa kembali kalah, karena Jati bisa menyelesaikan tantangan dengan apik, bahkan jauh lebih bagus dan cepat dari waktu tempat balapan pertama. Gimana, apa lu masih ragu? Tanya Jati kali ini laki-laki yang wajahnya penuh keringat yang menghampiri Dewa. Dewa menggeleng pelan. Gue kalah, lu memang orang yang kuat sekuat nama lu, puji Dewa. Ia tidak bisa melarang Jati mengikuti pertandingan selanjutnya alias terakhir, karena 2 kali Jati mematahkan kecemasan Dewa dengan keberhasilannya. Yah, lu memang seharusnya tahu diri dan diam. Lu hanya butuh dukung gue. Jati pun tanpa banyak omong dan membuang waktu melanjutkan ke pertandingan selanjutnya. Kali ini tempatnya lebih jauh lagi dan tentunya lebih menantang karena yang terakhir hadiahnya jauh lebih banyak daripada 2 pertandingan sebelumnya. Jalanan yang digunakan pun cukup memicu adrenalin, banyak tikungan tajam. Seperti balapan sebelumnya, Jati memposisikan dengan sangat baik. Sedangkan Dewa yang di pertandingan sebelumnya berdiri di samping Jati memberikan dukungan, kini laki-laki itu justru duduk di atas motornya yang sengaja diparkir cukup jauh dari kerumunan orang-orang yang akan menyaksikan balapan itu. Namun Dewa juga masih bisa melihat ke arah teman-temannya yang mendukung Jati. Bukan karena Dewa tidak mendukung Jati sehingga memilih duduk menjauh, tetapi hatinya masih tidak setuju dengan keputusan Jati. Tapi Jati tidak akan mau mendengarkan omongannya. 1, 2, 3, go! Motor pun melesat dengan saling mendahului dan menunjukkan siapa yang pantas untuk mendapatkan juara 1, dan mendapatkan hadiah yang tidak sedikit. Seperti sebelumnya, jantung Dewa memompa darah dengan sangat cepat, lagi-lagi waktu seolah tengah mengejek Dewa. Berputar sangat lama, waktu tidak sampai 20 menit seharusnya menjadi waktu tercepat untuk balapan, tetapi bagi Dewa waktu itu terasa semakin lama. Jati terus menarik tuas gasnya hingga kecepatan melebihi rata-rata. 3 tikungan sudah dilewati dengan aman dan sangat lihai. Teman-temannya tertinggal jauh. Ia pun hanya butuh menyelesaikan 2 tikungan tajam lagi hingga ia akan kembali menyabet juara 1 dan raja jalanan ia kembali dapatkan. Ngeyeng! Motor terus melaju dengan kencang, bahkan melebihi cepatnya kereta api. Jati terus fokus, ia sangat yakin akan memenangkan pertandingan ini. Ia akan menggunakan uang-uang taruhan untuk membuktikan pada ayahnya bahwa ia akan tetap mendapatkan uang meskipun tidak ikut bekerja dengan sang papa. Fokus Jati langsung hilang ketika ada cahaya lampu yang menyilaikan pandangannya. Tepat di tikungan terakhir Jati tidak bisa melihat jalanan karena lampu dari sinar laser yang sepertinya sengaja agar Jati kalah. Sial, ada yang curang. Jati tetap mencoba fokus, tetapi lagi-lagi ada yang menggunakan cara curang menembakkan lampu laser sehingga mengganggu pandangannya. Brak, duar, suara benturan dan seperti ledakan mengagetkan para penonton, terutama Dewa. Pikirannya sangat kacau, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bernasib naas itu? Apakah dia Jati? Apakah orang lain?